Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era percepatan model bisnis di bidang industri kreatif menuntut inovasi dan penguatan identitas produk. Kami, tim pengabdian masyarakat ITS dan profesional di bidang batik bekerja sama dengan IKM Batik Kota Nganjuk melakukan kegiatan untuk tujuan tersebut. Semoga membawa manfaat dan maslahat bagi masyarakat. Jadi, program ini adalah sebuah program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh Desain Produk ITS 2021. Program ini sendiri bertujuan untuk memberi pelatihan beserta ide motif batik kepada UKM Batik Nganjuk berbasis participatory workshop, serta melakukan pendampingan dari proses produksi dan pengembangan bisnis UKM Batik. Untuk hal pertama yang kami lakukan adalah pembuatan desain batik oleh desainer-desainer yang sudah berpengalaman sehingga menghasilkan desain yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Perkenalkan, nama saya Utut Kusmadata. Saya adalah desainer dari beberapa motif berikut. Salah satunya adalah motif pitik alas ijo. Pemilihan pitik alas ijo sebagai sumber inspirasi didasarkan dari penetapan pitik alas ijo sebagai fauna identitas dari Kabupaten Nganjuk. Dan yang kedua adalah ornamen yang digunakan dalam motif ini adalah yang pertama pitik alas ijo ayam. Yang kedua adalah ornamen tanaman atau tumbuh-tumbuhan untuk menyimbolkan habitat aslinya. Yang ketiga adalah ornamen kerangka atau figura yang melambangkan perlindungan dari masyarakat Nganjuk untuk satwa yang dilindungi ini. Setelah itu, kami mengadakan sosialisasi dan konferensi pers yang mengundang pihak terkait, seperti IKM Nganjuk, pemerintah, dan wartawan. Proses selanjutnya yaitu produksi prototipe batik oleh IKM Nganjuk. Untuk tahap pertama, prototyping yaitu pembuatan sketsa pada kain. Setelah itu, proses mencanting, baik itu batik tulis ataupun batik cap. Lalu dilanjutkan dengan pewarnaan menggunakan kuas. Setelah itu proses nembok.
atau menutupi bagian yang telah diwarnai dengan lilin. Lalu dilanjutkan dengan proses pewarnaan menyeluruh. Untuk tahap yang terakhir ada ngelorot, yaitu melarutkan malam pada kain dengan air mendidih. Berikut ini merupakan hasil prototipe batik yang dikerjakan oleh IKM Nganjuk. Program-program seperti ini memang sangat dibutuhkan sama pengrajin daerah seperti kami ya. Terutama untuk menciptakan motif-motifnya itu kita memang agak kesulitan. Soalnya kan di daerah sini Nganjuk sejak dulu kan bukan daerah yang bersejarah batik. Jadi kita sangat membutuhkan motif-motif yang menunjukkan identitas Nganjuk. Kami merasa terbantu dengan programnya mbak-mbak yang dari ITS ini. Semoga program ini bisa berlanjut untuk kami khususnya. Jadi kedepannya kami juga mohon untuk bantuannya. Jadi kita lebih terbuka dengan yang selama ini kita miliki dan kita acu sebagai batik khas Nganjuk, ternyata juga bisa dimodifikasi dengan motif-motif batik lain. Walaupun itu bukan hasil karya kita sendiri, namun sudah sangat membantu untuk perajin batik di Nganjuk. Dengan mengikuti program ini, khususnya saya dari Batik AS merasa sangat bertambah sekali ilmu saya, terutama dengan adanya desain yang dibuatkan dari tim ITS, kemudian pengarahan-pengarahan dari dosen maupun dari mahasiswa yang telah diberikan kepada saya, sangat mendukung untuk perkembangan batik saya di kemudian hari. Kesannya saya sangat berterima kasih ya dengan adanya kegiatan dari saya ITS, karena itu memberi kami motivasi untuk bangkit lagi setelah kena pandemi. Kita sempat vakum karena tidak ada kegiatan sama sekali, tidak ada pameran. Pertama-tama mau mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada ITS atas program ini. Untuk kesan-kesannya, kita bisa lebih banyak mengekspor tentang batik. Jadi selama ini kita sebagai perajin batik Kabupaten Nganjuk, motif batiknya yang tadinya itu-itu saja, kita bisa punya lebih banyak koleksi motif batiknya berkat program ini. Dengan adanya program ini, kami lebih belajar dan juga berkembang untuk lebih membuat motif-motif batik Nganjuk. Jadi bisa juga kita gabungkan dengan ekoprint yang telah menjadi yang telah kita usahakan selama ini.
Jadi terima kasih kami diberi kesempatan untuk lebih belajar dan lebih mengenal motif-motif yang ada di Nganjuk yang bisa kemungkinan diterima oleh konsumen di luar Nganjuk, sehingga batik Nganjuk bisa lebih dikenal dan juga diterima oleh konsumen di luar Nganjuk. Saya juga ingin berterima kasih juga buat tim yang sangat solid di Despro, kemudian di tim Lab SDM, tim fakultas atau kreabis ya, terutama juga BDPM yang sangat memberi arahan kita secara administratif ya, kemudian timnya juga yang sangat solid. Lalu juga desainer-desainer yang terlibat di sini ya, ada desainer dari Jombang, ada Surabaya, kemudian ada Bandung ya, Jogja yang sangat support sekali dengan program ini. Lalu juga Disperindak Nganjuk ya. Nah, ini perannya sangat penting sekali ya. Semoga kerjasama kita ini bisa langgeng ya, bisa kita lanjutkan di tahun-tahun selanjutnya. Dan kita sangat terima kasih bisa menghimpun semua UKM-UKM batik di Nganjuk ya, sehingga kita dan tim nggak kesulitan dalam mengumpulkan mereka. Lalu yang paling penting juga saya sangat berterima kasih atas semangatnya para teman-teman UKM batik ya yang di Nganjuk, yang saya sangat bisa mengikuti semuanya, melihat perkembangannya walaupun dari Zoom ya, dari WA, tapi kita juga pernah ketemu juga waktu di Nganjuk itu. Nah, ini saya lagi pakai sial ya. Nah, kalau kita lihat lebih jauh lagi, nah ini sebenarnya itu sarung goyor ya. Sarung goyor ini buatan Jombang ya. Nah, di sini tuh kalau musim dingin saat ini tuh saya lagi suhunya 0 ya. Ternyata sarung goyor yang biasanya saya pakai di Indonesia itu karena terkenal dinginnya, setelah dipakai di daerah yang dingin seperti ini itu ternyata rasanya hangat juga gitu. Nah, ini menurut saya peluang juga ya, peluang buat produk-produk UKM kita, misalnya kain-kain batik ya, kain ekoprint misalnya. Kenapa kita coba juga untuk jadi produk-produk di daerah subtropis gitu. Nah, sehingga nanti teman-teman nanti terbuka pasarnya, nggak hanya di lokal-lokal aja, sehingga nanti bisa sampai ke internasional. Oke, mungkin itu sekedar penyemangat aja ya, agar teman-teman nanti masih terus mau belajar dan improvisasi terus. Oke, dari saya sekian dulu. Mohon maaf barangkali ada yang kurang-kurang selama ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.